Manchester United dilaporkan mulai menunjukkan keseriusan dalam usaha merekrut Vanja Milinkovic-Savic dari Torino. Kiper berusia 28 tahun ini memang sudah lama menjadi incaran, namun kabar dari media Italia menyatakan bahwa ketertarikan mereka kini semakin menguat. Kinerja dua penjaga gawang utama, Andre Onana dan Altay Bayindir, dianggap mengecewakan, dan inilah yang menjadi pendorong utama bagi United untuk mencari sosok baru di posisi kiper. Di sisi lain, Torino tidak ingin kehilangan kiper andalan mereka dengan harga yang murah. Mereka bahkan disebut-sebut siap untuk membuka kembali negosiasi guna menaikkan klausul pelepasan yang saat ini berada di angka Rp376 miliar. Tottenham Hotspur dilaporkan tengah bersiap untuk melakukan perubahan besar pada tim mereka di bursa transfer musim panas ini. Salah satu pemain yang menjadi sorotan untuk dilepas adalah Pedro Porro, bersama dengan Christian Romero, dalam sebuah kesepakatan yang diperkirakan bernilai lebih dari Rp1 triliun. Menurut laporan dari Vicajes, Tottenham telah secara resmi membuka gerbang untuk kepergian Porro di musim panas ini. 3 klub dari La Liga, Atletico Madrid, Barcelona, dan Villarreal dilaporkan tertarik untuk merekrutnya. Sementara itu, Barcelona sedang mencari pemain yang dapat bersaing dengan Jules Koundé di posisi bek kanan, sementara Atletico Madrid di bawah kepemimpinan Diego Simeone juga berambisi untuk menjalin kesepakatan ganda dengan Spurs dengan mengincar Christian Romero, bek asal Argentina. Pep Guardiola dilaporkan mendesak Manchester City untuk merekrut Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain sebagai pengganti Ederson yang hampir pasti akan meninggalkan klub untuk bergabung dengan Liga Pro Saudi musim panas ini. Keinginan City untuk mencari kiper baru sebenarnya sudah ada sejak musim panas lalu, ketika Ederson menunjukkan minat untuk pindah ke Arab Saudi. Menurut informasi dari Sport Italia, Gianluigi Donnarumma menjadi incaran utama City, dengan Guardiola memimpin pencarian ini karena ia adalah pengagum sejati kiper berusia 26 tahun tersebut. Masih belum jelas berapa harga yang akan diminta PSG untuk kiper utama mereka. Sebelumnya, Donnarumma pernah dinilai mencapai 70 juta euro, namun jika negosiasi kontrak tidak berjalan lancar, PSG mungkin harus menerima tawaran yang lebih rendah. Arsenal dilaporkan tengah mengincar penyerang Real Madrid, Brahim Diaz, sebagai target utama untuk memperkuat serangan mereka di bursa transfer musim panas mendatang. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pilihan di lini depan yang menghambat mereka dalam perburuan gelar Liga Inggris musim ini. Menurut informasi dari Vicajes, Arsenal sangat bernafsu untuk mendatangkan Brahim Diaz dari Real Madrid. Mikel Arteta, yang sudah mengenal Diaz sejak keduanya berkolaborasi di Manchester City, melihat pemain muda ini sebagai sosok yang ideal untuk mengisi kekuatan ofensif timnya. Brahim Diaz, yang dikenal dengan bakatnya yang menakjubkan, bisa menjadi tambahan yang sempurna bagi Arteta berkat kemampuannya beradaptasi di berbagai posisi serangan. Ia dapat beroperasi di belakang penyerang, sebagai gelandang serang, maupun di kedua sayap, memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan. Chelsea terus berusaha memperkuat tim menjelang bursa transfer musim panas. Setelah mengamankan posisi di 7 besar Liga Inggris, The Blues kini membidik beberapa pemain, termasuk bek muda berbakat dari La Liga, Christian Mosquera. Dengan tekad untuk kembali ke Liga Champions, Chelsea berencana untuk melakukan pendekatan yang agresif dalam merekrut pemain berkualitas. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Mosquera, yang menunjukkan performa gemilang bersama Valencia musim ini. Di usia yang masih muda, 20 tahun, Mosquera telah memperlihatkan kemampuan luar biasa di La Liga dan menarik minat banyak klub, termasuk Chelsea. Dengan 33 penampilan sebagai starter di La Liga musim ini, ia telah berkontribusi besar dalam membantu Valencia menjauh dari ancaman degradasi. Bahkan, mereka kini bersaing untuk mendapatkan tiket ke kompetisi Eropa. Menurut Tuttosport, si Nyonya Tua telah menetapkan sasaran utama mereka untuk bursa transfer musim panas mendatang. Mereka berambisi untuk mendatangkan Rasmus Hojlund dari Manchester United. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Hojlund sebenarnya sudah lama menjadi incaran Juventus. Striker muda ini telah menjadi perhatian tim asal Turin sejak masa baktinya di Atalanta. Mereka menyadari bahwa Hojlund memiliki bakat luar biasa meskipun mengalami kesulitan di Liga Inggris. Laporan itu juga mengindikasikan bahwa peluang Juventus untuk merekrut Hojlund di musim panas mendatang cukup menjanjikan. Hal ini disebabkan oleh rencana Manchester United untuk mendatangkan striker baru, yang berarti Hojlund kemungkinan akan dilepas untuk memberi ruang di lini serang mereka. Sebuah kabar mengejutkan beredar mengenai masa depan Cole Palmer. Bintang Chelsea ini dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk bergabung dengan Manchester United di musim panas mendatang. Palmer sendiri telah mengungkapkan beberapa kali bahwa ia adalah penggemar berat Manchester United sejak kecil, dan keinginannya untuk berseragam setan merah masih membara. Selain itu,
Alasan lain yang membuat MU menjadi incaran Palmer adalah kecocokannya dengan strategi yang diterapkan oleh Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal ini saat ini menggunakan formasi 3-4-2-1 di MU, yang melibatkan dua gelandang serang. Palmer merasa bahwa ia dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya jika diberikan kebebasan bermain di belakang striker, seperti yang diterapkan Amorim di tim. Gosip seputar transfer Inter Milan semakin menggeliat menjelang bursa transfer musim panas 2025. Kabar terbaru mengungkapkan bahwa mereka telah mengontak Genoa untuk menanyakan tentang ketersediaan Koni de Inter, bek muda yang sebelumnya membela Juventus. Pemain berusia 22 tahun ini berhasil menarik perhatian banyak klub, termasuk beberapa dari Liga Inggris. De Inter bergabung dengan Genoa pada musim panas 2023 dan telah menunjukkan performa yang mengesankan di Serie A. Dengan 66 penampilan di Serie A, ia telah membuktikan dirinya sebagai bek yang dapat diandalkan. Keterlibatannya dalam tim nasional Belgia semakin menambah daya tariknya di pasar transfer. Daily Star melaporkan bahwa Manchester United telah meminta Chelsea untuk mengeluarkan setidaknya 65 juta pound sterling demi mendapatkan Alejandro Garnacho di bursa transfer musim panas ini. Chelsea sebelumnya berusaha merekrut pemain sayap asal Argentina tersebut pada jendela transfer yang lalu, namun gagal mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, klub asal London itu masih memiliki ketertarikan yang kuat terhadap Garnacho dan diperkirakan akan kembali mencoba merekrutnya musim panas ini. Garnacho, yang juga menarik perhatian Napoli, terbuka untuk meninggalkan Manchester United setelah kesulitan mendapatkan posisi utama di bawah arahan Ruben Amorim. Namun, ia ingin mendapatkan jaminan dari pelatih Chelsea, Enzo Maresca, bahwa ia akan menjadi bagian penting dari rencana masa depan klub di Stamford Bridge. Atletico Madrid dilaporkan siap untuk memperpanjang kontrak salah satu gelandang bintang mereka yang juga merupakan lulusan akademi, Pablo Barrios. Pemain muda ini akan menandatangani perjanjian baru yang berdurasi 5 tahun, sebagai langkah untuk melindunginya dari ketertarikan klub-klub lain yang ingin merekrutnya di musim panas mendatang. Menurut informasi terbaru yang disampaikan oleh Matteo Moretto melalui Relevo, Pablo Barrios akan resmi mengikat kontrak baru dengan Atletico Madrid hingga tahun 2030. Pemain berusia 21 tahun ini telah dipanggil untuk memperkuat tim nasional senior Spanyol musim ini, dan dengan kontrak barunya yang akan berlaku hingga 2028, tidak diragukan lagi ia akan mendapatkan peningkatan gaji mengingat posisinya sebagai pemain inti dalam tim. Newcastle dilaporkan tengah membidik gelandang andalan Lazio, Matteo Guendouzi, sebagai salah satu target utama untuk memperkuat kedalaman lini tengah mereka di musim depan. Pemain internasional Prancis ini menjadi figur kunci dalam tim asuhan Marco Baroni. Lebih jauh, informasi yang beredar menyebutkan bahwa Presiden de Aquile, Claudio Lotito, siap melepaskan pemain internasional Prancis tersebut dengan tawaran yang tidak kurang dari 50 juta euro. Kini, semua mata tertuju pada apakah The Magpies akan memenuhi syarat yang ditetapkan. Tiga raksasa Liga Premier, Arsenal, Manchester United, dan Chelsea, dilaporkan sedang bersaing sengit untuk merekrut penyerang Bayer Leverkusen, Patrick Schick, di bursa transfer musim panas ini. Menurut informasi dari Cut Offside, ketiga klub tersebut dengan serius memantau perkembangan Patrick Schick, setelah Bayer Leverkusen memberikan sinyal bahwa mereka terbuka untuk menerima tawaran di kisaran Euro 30-40 juta untuk striker asal Republik Ceko itu. Schick menunjukkan performa yang mengesankan musim ini dengan mencetak 30 gol di berbagai kompetisi, baik untuk klub maupun tim nasional. Meskipun ia terikat kontrak hingga tahun 2027, masa depannya di Leverkusen masih menyimpan tanda tanya. Chelsea dilaporkan telah mengambil sikap tegas mengenai masa depan Marc Cucurella, di tengah ketertarikan dari dua klub besar Spanyol, Barcelona dan Real Madrid. The Blues berkomitmen untuk menjaga bek kiri mereka tetap di Stamford Bridge. Setelah mengalami kesulitan memenuhi harapan sejak bergabung dari Brighton dan Hove Albion pada tahun 2022 dengan harga transfer mencapai 62 juta pound, Marc Cucurella kini telah bertransformasi menjadi sosok vital di lini belakang The Blues. Menurut kabar dari TBR Football, Chelsea tidak berniat untuk melepas Cucurella dalam waktu dekat. Pelatih Enzo Maresca dikabarkan sangat puas dengan penampilan pemain berusia 26 tahun ini dan bahkan menganggapnya sebagai aset yang tak tergantikan di sektor pertahanan kiri. Real Madrid mengidentifikasi sektor tengah sebagai area yang memerlukan penguatan di bursa transfer musim panas ini. Martin Zubimendi dari Real Sociedad telah menjadi incaran utama, dan manajer baru Xabi Alonso juga dilaporkan tertarik untuk merekrut gelandang asal Spanyol tersebut. Menurut laporan Vicajes, Real Madrid kini bersiap untuk mempercepat proses negosiasi demi mengamankan tanda tangan Zubimendi sebelum klub-klub besar Eropa lainnya mengincarnya.
Gelandang dari Real Sociedad itu telah menarik perhatian presiden klub, Florentino Perez, yang melihatnya sebagai tambahan krusial untuk memperkuat lini tengah tim. Mundo Deportivo mengabarkan bahwa Marcus Rashford telah melakukan langkah-langkah cerdas dalam beberapa hari terakhir untuk meningkatkan kemungkinan dirinya bergabung dengan Barcelona di musim depan. Dengan klub asal Catalonia itu sedang memburu pemain sayap kiri baru, penyerang berusia 27 tahun dari Manchester United ini sangat berambisi untuk pindah ke Catalonia. Rashford melihat kesempatan bergabung dengan Barcelona sebagai sebuah impian yang ingin diwujudkannya. Bahkan, ia siap untuk mengurangi gajinya saat ini demi mempermudah proses kepindahannya ke tanah Katalan. Manchester United berhasil melangkah ke final Liga Eropa 2024/2025 setelah menaklukkan Athletic Bilbao dengan skor 4-1 dalam pertandingan leg kedua semifinal yang berlangsung di Old Trafford, Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025 dini hari WIB. Setan Merah sempat tertinggal lebih dulu akibat gol dari Mikel Jauregisar. Namun, di babak kedua, Mo bangkit dengan mencetak 4 gol, yang masing-masing dihasilkan oleh Mason Mount, 2 gol Casemiro, dan Rasmus Hojlund. Dengan hasil ini, Mo berhak melaju ke final dengan agregat 7-1 setelah sebelumnya menang 3-0 di leg pertama. Di partai final, mereka akan berhadapan dengan sesama tim Inggris, Tottenham. Sementara itu, Tottenham juga sukses melaju ke final Liga Eropa 2024/2025 setelah mengalahkan Bodo Glimt dengan skor 2-0 dalam leg kedua semifinal yang digelar di Asmira Stadion, Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025 dini hari WIB. Kedua gol kemenangan Spurs tercipta di babak kedua, masing-masing melalui aksi Dominic Solanke dan Pedro Porro. Dengan hasil ini, Spurs berhak melanjutkan perjalanan ke final dengan agregat 5-1 setelah menang 3-1 di leg pertama. Mereka akan bertemu Manchester United di final. Di sisi lain, Chelsea menunjukkan dominasi mereka dengan mengalahkan tuan rumah Djurgården. Pasukan Enzo Maresca tampil gemilang sepanjang 90 menit dan meraih kemenangan tipis 1-0. Gol tunggal dalam pertandingan ini dicetak oleh Kiernan Dewsbury Hall pada menit ke-38. Kemenangan ini membawa Chelsea ke babak final, di mana mereka akan berhadapan dengan wakil Spanyol, Real Betis. Sementara itu, Fiorentina hanya mampu meraih hasil imbang melawan Real Betis di leg kedua semifinal UEFA Conference League 2024/2025 yang berlangsung di Stadio Artemio Franchi, Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025 dini hari WIB. Pertandingan ini berlangsung seru, di mana Fiorentina sedikit lebih unggul dalam penguasaan bola, namun Real Betis lebih efektif dalam serangan. Fiorentina mencetak 2 gol melalui Robin Gosens, sementara Real Betis membalas dengan gol dari Anthony dan Abde Ezzalsouli. Dengan hasil ini, Fiorentina harus tersingkir di babak semifinal, sementara Real Betis melaju ke final UEFA Conference League dengan agregat 4-3. Mereka akan bertemu Chelsea di partai puncak nanti.